Kata Nabi, bila seorang kamu ruku lalu membaca dalam rukunya Subhana Rabbil Azim 3 kali, maka sungguh sempurna rukunya, dan ini minimal sempurnanya 3, yakni bacaan ruku itu yang pertama Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, sunat ditambah wa bihamdihi. Abu Dawud diriwayatkan dalam hadisnya disuruh membaca wa bihamdihi dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Kedua, bacaan ruku itu, saudara, yang harus kita baca adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini juga zikir atau bacaan ruku yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis daripada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, demikian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, juga Imam Nasa'i di dalam kitab sunannya. Kata Sayyidina Ali, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi dzalika du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ruku, maka beliau mengucapkan ketika rukuknya zikir tersebut, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. 2. 3. Di antara doa yang mesti dibaca ketika kita ruku seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rasulullah itu ketika ruku membaca zikir rukuknya dengan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Doa ruku itu adalah bacaannya subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasulullah itu banyak banget, sering kali ketika ruku dan sujudnya membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah berapa? 4, 5. Zikir ruku itu adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa an abiha, kata beliau, iftaqadtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fatahassastu thumma raja'tu fa idan huwa raqi'un wa sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Aku pernah kehilangan, nyari-nyari, ngemendusin tidur. Satu malam nyari Rasulullah, kok nggak ada tempat tidur. Ternyata Nabi lagi sholat. Waktu ruku dan sujudnya Nabi baca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Udah berapa? 5, 6. Bacaan ruku dan sujud adalah subhana dzil jabarut, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya dari Sayyidina Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Rasulullah itu kalau ruku membacanya subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Udah berapa tuh? 6. Kurang lebih inilah zikir-zikir yang mesti dibaca ketika kita ruku. Saudara sekalian, malam hari ini kajian kita masih berbicara sunnah ruku.
memasuki tentang azkarul ma'thurah fi ruku'. Bacaan-bacaan apa yang dinukilkan dari Nabi yang mesti harus kita baca saat kita ruku'. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Nabi ketika kita ruku banyak sekali. Yang pertama, pertemuan yang lalu, yaitu membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau sendiri sampai 11. Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Kalau sendiri atau jadi imam yang makmumnya setuju panjang sampai 11. Itu diajarkan oleh Nabi. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, di dalam sunannya Abu Dawud, di dalam sunannya Imam Ibnu Majah juga meriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza raka'a ahadukum faqala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim salasa marat faqad tamma ruku'uhu wa dzalika adna. Kata Nabi, bila seorang kamu ruku' lalu membaca dalam rukunya Subhana Rabbil Azim 3 kali, maka sungguh sempurna rukunya, dan ini minimal sempurnanya 3. Yakni bacaan ruku itu yang pertama Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, sunat ditambah wa bihamdihi. Abu Dawud diriwayatkan dalam hadisnya disuruh membaca wa bihamdihi dari Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani. Kedua, bacaan ruku itu, saudara, yang harus kita baca adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ini juga zikir atau bacaan ruku yang diajarkan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis daripada Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Demikian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, juga Imam Nasa'i di dalam kitab sunannya. Kata Sayyidina Ali, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi dzalika du'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana ruku,
maka beliau mengucapkan ketika rukuknya zikir tersebut, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Doa. 3 di antara doa yang mesti dibaca ketika kita ruku, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'inya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala an, kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rasulullah itu ketika ruku membaca zikir rukuknya dengan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Rabbul malaikati warruh. Udah berapa tuh ya? 3, 4. Doa ruku itu adalah bacaannya subhanakallahumma rabbana, subhanakallahumma rabbana, wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim juga di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Rasulullah itu banyak banget, sering kali ketika ruku dan sujudnya membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini juga diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah berapa? 4, 5. Zikir ruku itu adalah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya, dari Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha, kata beliau, iftaqadtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fatahassastu thumma raja'tu fa idan huwa raki'un wa sajidun yaqulu subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Aku pernah kehilangan, nyari-nyari, ngemendusin tidur,
Satu malam nyari Rasulullah kok nggak ada tempat tidur. Ternyata Nabi lagi sholat. Waktu ruku dan sujudnya Nabi baca Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Udah berapa? 5, 6. Bacaan ruku dan sujud adalah Subhana dzil jabarut, Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azamah. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya dari Sayyidina Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a yaqulu fi ruku'ihi subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Rasulullah itu kalau ruku membacanya subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Udah berapa tuh? 6. Kurang lebih inilah zikir-zikir yang mesti dibaca ketika kita ruku. Ketika kita ruku. Imam Al-Umrani di dalam kitabnya Al-Bayan sekolahnya Al-Bayan, syarah daripada Al-Muhadzab, kata beliau, qala Imamun Al-A'zam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala an, Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an menyatakan, kata Imam Syafi'i, beliau bilang, wa astahibbu an yaqula dzalika kullah li'annahu yakhif. Aku menganjurkan untuk membaca semua doa-doa itu bagi orang yang sholat sendirian karena ringan bacaannya. Bagaimana? Kenapa sedalih? Mantap. Iya, biar kita tidak gampang nyalahin orang. Maksud kami ruku kodoannya begitu, enggak begitu, enggak. Ajaran itu banyak, hanya nanti tinggal ketika diadu begitu. Nah, inilah materi kita. Ketika kita mengenal bahwa doa-doa ruku itu banyak, zikir-zikir ruku itu banyak, yang tertinggi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Ini tertinggi. Apa lo enggak? Kayaknya langganan. Hah? Langganan ya? Apa? Kenapa yang tertinggi itu? Sebab dalam madhab Hambali, seperti dalam kitab Kashful Qina' Fiqih Hambali, dijelaskan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan membaca itu. Kalau enggak baca subhana rabbiyal azim, sholatnya batal. Kalau enggak baca itu, sholatnya batal dalam madhab Imam Hambali. Makanya itu yang tertinggi, biar enggak ada yang nyalahin,
bacanya itu yang tertinggi. Karena nabinya bilang ketika turun surat Waqiah, fasabbih bismi rabbikal azim ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan subhana rabbiyal azim bacaan ruku Anda. Ini perintah dari Nabi, dan perintah itu menurut riwayat Hambali wajib, sehingga batal salatnya kalau tidak membaca subhana rabbiyal azim menurut Imam Hambali. Madhab kita sunnat, karena Qur'annya irka'u wasjudu, ruku sujud, enggak nyebut-nyebut tasbih. Begitu juga di dalam hadis Bukhari, ketika ada A'rabi yang sholatnya belum benar, Nabi bilang sumarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian Anda ruku sampai benar-benar ada tumakninah dalam rukunya, enggak ngomong-ngomong tasbih dan zikir, sehingga zikir itu sunat saja. Bagaimana kalau kita sholat sendirian? Bagaimana kalau kita sholat jadi imam yang makmumnya setuju? Emang semuanya udah sepakat. Di masjid itu enggak ada orang lain kecuali orang se-RW itu, se-RT itu udah. Enggak ada tambahan lagi. Ditanya, jamaah, bagaimana kalau saya ini mau ruku panjang biar sempurna? Kata jamaahnya setuju. Ini bukan yang ini jamaahnya, bukan yang ini nih, bukan. Ini jamaah masjid yang kayak begitu tuh. Kalau memang makmumnya setuju semua, atau kalau memang sholatnya sendirian, jangan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi doang, tambahin. Kalau sendirian atau kalau jadi imam, tambahin apa? Tambahin zikir ini. Inilah maksud wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raka'tu. Kalau saudara sholatnya sendirian kayak qobliyah ba'diyah gitu, atau jadi imam yang makmumnya setuju semuanya, habis subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, tambahin doa ini nih, karena ini sering Nabi baca. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosha'a laka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kayak begitu tuh. Itu kalau sendiri. Udah pernah belum begitu tuh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dapat sekarang. Nulisnya nggak keburu tadi? Hah? Nggak keburu, diulang. Baik. Catat. Allahumma. Udah belum? Laka raka'tu. Laka raka'tu. Udah. Wa bika amantu. Laten aja biar cepat. Udah belum? Walaka aslamtu. Udah. Khosya'alaka. Khosya'alaka. Udah. Sam'i wa basori wa mukhi
wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tambahin itu. Kalau sendiri udah ditambah lagi, tambah lagi. Kalau sendiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. 3, padahal 6 ajarannya. Tadi ada berapa? 6. 3 aja cukup. Kalau kurang ya 3 lagi dah. Begitu kan 6 semuanya. Itu kayaknya masuk surganya duluan tuh. Kalau yang kayak begitu tuh sempurna banget rukunya. Begitu. Tapi ingat, yang disuruh begini sholat sendiri. Biasanya kalau saudara, kalau sendiri lebih lama lebih cepat. Waduh, kebalik. Ya Allah, kalau sendiri kudu lebih lama, kalau jadi imam kudu lebih cepat. Namun saudara, bacaan ruku ini ada bacaan yang Nabi ajarin khusus ruku, ada yang bacaannya diajarin di ruku juga, di sujud juga. Itu yang nomor 3 yang saudara catat. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaan di ruku juga, di sujud juga, di sujud juga. Begitu juga bacaan subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta, ruku juga, sujud juga. Maka saudara kalau sholat sendiri subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, ditambah Allahumma laka raka'tu sampai rabbil alamin. Kalau dikerjakan kayak begitu, saudara sholat sudah sempurna. Namun saudara, bagaimana doa-doa zikir yang ada 6 itu? Bagusnya dibaca semua enggak? Kalau ditanya begitu, jawabannya bagusnya dibaca semua. Begitu Imam Syafi'i menyatakan. Tapi kata kita, saya pengen yang pendekan aja. Saya mah emang udah tua. Ini bukan masalah tua, saya tuh belum hobi sama sholat ini. Jadi saya ini nggak mau lama-lama, pengen pendek. Dari 6 bacaan itu, yang mana kalau pengen pendek? Kalau bagusnya semuanya. Pertanyaannya, kalau pengen pendek bagaimana? Walau iqtasara 'ala tasbihi aw dzikri fattasbihu afdol. Kalau orang mau memilih sehingga membatasi, bagus mana membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi
ataukah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ataukah Allahumma laka raka'tu sampai lillahi rabbil alamin. Kalau ngomongin pendek, yang bagus baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdihi kalau mau pendekin. Sebab ada ulama yang mengata wajib, yaitu Imam Hambali. 3 kalinya ada ulama mujtahid namanya Imam Ishaq bin Rahuyah mengatakan wajib 3, kurang dari 3 batal sholatnya. Tuh, maka kalau mau dipendekin, wis bacanya subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kenapa bukan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli? Karena di dalam ini doa ini ada doa, ada permintaan. Sedangkan memuji dan meminta lebih tinggian memuji. Kata Allah dalam hadis qudsi, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin. Siapa yang sibuk berzikir, memuja-muji aku, bertasbih, kagak keburu minta, akan aku beri lebih tinggi daripada yang diminta oleh orang-orang yang minta. Sama kayak kita orang, kita punya 2 teman, yang satu muji-muji, yang satu minta mulu. Yang paling kita demen yang mana? Nah, Allah juga demen bila hambanya ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Baca itu kalau mau ringkas. Kalau pertanyaannya begini, bagus mana saya mau baca tasbih sampai 11, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sampai 11 kali balikan, tapi itu doang. Ama bagus mana saya baca tasbih 3 kali, subhan rabbil azim wa bihamdi 3 kali, ditambah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai lillahi rabbil alamin. Bagus mana? Maka kalau itu pertanyaannya, maka 3 kali tasbih subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali, ditambah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. 2 ini, 3 tasbih plus 1 zikir lebih tinggi dibanding baca tasbih 11 kali, karena mengamalkan 2 hadis lebih tinggi dibanding mengamalkan 1 hadis Nabi. Ngamalin 2 ajaran lebih tinggi daripada ngamalin satu ajaran atau 1 hadis, saudara, 1 hadis. Maka di dalam ruku, saudara, tidak ada baca Quran, yang ada memuji-muji aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nuhitu an aqra'a raqi'an aw sajidan amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Kata Nabi, aku dilarang oleh Allah membaca Quran waktu ruku, waktu sujud. Enggak baca Quran. Enggak. Kalau ruku, agungkan Allah.
Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kalau ruku, maka kalau saudara mau batasi apa yang ada di perukunan yang beredar itu, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sudah sangat memadai kalau saudara mau membatasi. Tapi kalau pengen naik karena umur juga nambah, rezeki juga pengen nambah, lebihin. Kalau sholat itu sendiri, dicoba apa tahajud nanti malam kayak tambahin Allah malaka rakaat, belum apal, tempel begitu, tempel, taruh aja kelihatan, tempel, nggak apa-apa, begitu, gitu, tempel aja, begitu, nggak apa-apa, begitu. Orang pilpres aja ditempel, begitu pada tuh, begitu. Ente tempel aja, takut ada yang belum hafal maksudnya itu. Jadi ente juga tempel aja, yang penting dibaca. Biar kita sholatnya sedikit demi sedikit menuju sempurna. Kurang lebih demikian dah ngaji kita malam hari ini. Saya mau batasi, nggak mau banyak malam hari ini, segini aja. Barangkali ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, silakan. Wallahu a'lam.